Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel nomor 1 Superman Warrior, jangan lupa like, share, dan subbreaker ya bosku. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di novel ceritanya. Bab 111 sampai bab 120. Tuan, apakah Anda mencari seseorang? Salah satu penjaga bertanya dengan ekspresi aneh. Tuan, ini adalah Dinasti Hotel. Hotel terbaik di Eastfield. Hanya bangsawan dan orang kaya yang melindungi tempat ini. Penjaga keamanan lainnya tidak sopan. Jika kamu di sini untuk mengambil sampah, maka aku khawatir itu tidak akan berhasil. Ini bukan tempat untuk melakukan itu. Jack tertawa terbahak-bahak. Sungguh konyol. Aku di sini untuk makan malam. Tentu saja. Kemudian, wajahnya langsung menjadi gelap. Minggir. Keberadaannya memancarkan aura yang menakutkan. Dan kedua penjaga keamanan itu ketakutan setengah mati. Mereka disertai beberapa langkah mundur. Mungkinkah kamu bahkan makan di sini? Seorang pria yang kebetulan lewat bertanya dengan nada mencemooh. Miskin dan kasar adalah kata-kata untuk orang-orang sepertimu. Setelah melontarkan komentar, generasi kedua yang kaya menoleh kedua penjaga keamanan dan berkata, kalian berdua, lebih baik mengirimnya pergi. Orang dengan status seperti kita tidak ingin makan dengan orang yang begitu rendah. Dia bahkan masuk dengan tas anyaman. Bukankah akan memerintahkan jika hotel membiarkan dia masuk? Kedua penjaga keamanan itu ketakutan oleh Jack. Namun, setelah mendengar dari pria itu, mereka merasa bahwa dia masuk akal. Oleh karena itu, salah satu dari mereka melangkah maju dan berkata, Tuan, bagaimana kalau Anda pergi ke tempat lain? Pakaian Anda memang, ada apa dengan pakaianku? Percaya atau tidak, aku akan memukulmu jika kamu terus berbicara omong kosong. Wajah Jack tenggelam. Dia benar-benar orang yang berbahaya dan tidak berbudaya. Ejek pria itu. Apakah kamu mengira orang yang mampu menjalankan hotel ini akan membuatmu takut? Jika kamu berani membuat cuplikan di sini hari ini, kamu akan mendapat masalah. Selena tahu Jack memiliki temperamen yang buruk. Dia takut dia akan memulai pemukulan. Jadi dia segera menarik Jack ke samping. Lupakan saja. Jangan berkelahi dengan mereka. Selena lalu menoleh kedua satpam itu. Kalian berdua. Kami sudah memesan kamar pribadi, katanya. Kami memesan kamar pribadi 508. Saya adalah manajer real estate Dinasti Drake di bawah grup Drake. Jangan khawatir, kami punya uang untuk makan di sini. Begitu generasi kedua yang kaya mendengarnya. Dia tersentak kagum. Kamu, apakah kamu dari real estate Dinasti Drake? Seorang manajer, kamu berasal dari departemen mana? Generasi kedua yang kaya adalah tuan muda dari keluarga bangsawan kelas 3 yang mirip dengan keluarga Taylor. Dia kebetulan berada di bisnis bahan bangunan. Dia senang setelah mendengar perkenalan Selena. Ada apa? Aku dari bagian pengadaan. Jawab Selena. Mata pihak lain bersinar lebih terang. Saya mendengar bahwa Drake Dynasty Real Estate mengambil sebidang tanah di kota selatan dan berencana untuk membangun komunitas perumahan kota selatan. Itu kebetulan merupakan kawasan perumahan kelas atas, kan? Kamu mendapat informasi dengan baik. Selena menjawab dengan tawa ringan. Apakah ini ada hubungannya dengan kita pergi makan malam? Dia menambahkan, maaf, Tuan, tapi kita akan makan malam. Tentu saja itu penting. Pria itu dalam ekstasi. Dia mengeluarkan kartu namanya dengan tergesa-gesa. Saya dari Union Building Materials. Saya adalah tuan muda dari keluarga Logan. Keluarga kami berkecimpung dalam bisnis bahan bangunan. Manajer cantik, tolong ambil kartu nama saya. Saya akan membayar makanan Anda malam ini. Baiklah. Itu bagus. Kami telah memesan kamar pribadi dengan pengeluaran minimum $200.000. Apakah Anda yakin ingin membayar makan malam kami? Jika kami memesan lebih banyak hidangan, makan malam mungkin berharga sekitar $300.000 hingga $400.000. Mata seorang karyawan wanita berbinar ketika dia mendengar percakapan itu. Dia melangkah maju dan mengambil kartu nama pria itu dengan penuh semangat. Apakah Anda Sean Logan, asisten manajer umum? Ya, dia mendengus singkat. Ayah saya khawatir saya mungkin tidak bisa menangani perusahaan sendiri. Saya ditunjuk sebagai asisten manajer umum sementara dia adalah manajer umum. Sean melontarkan lelucon yang mencela diri sendiri dan bertanya. Ngomong-ngomong, manajer siapa yang cantik ini? Oh, ini manajer baru kita, Selena Taylor.
Karyawan wanita itu menjawab dengan santai. Manajer, seseorang ingin mentraktir kita makan malam. Mengapa kalian berdua tidak mendapatkan kartu nama? Karyawan laki-laki lainnya sama-sama senang. Mengapa mereka melepaskan kesepakatan sebesar itu? Itu benar. Kita harus memulihkan kartu nama. Itu etika yang baik untuk dipraktikkan. Sean terpicu saat dia mengangguk deras. Sonia senang melihat acara yang berlangsung di hadapannya. Sean jelas berusaha menyenangkan Selena. Bagaimanapun, Selena adalah satu-satunya pengambil keputusan dalam pengadaan bahan bangunan. Sebagai supervisor, Sonia tidak bisa mengambil keputusan seperti itu. Seandainya Selena menerima kebaikannya, itu sama saja dengan berhutang budi padanya. Sean mungkin akan mengunjungi mereka di kantor dalam waktu 2 hari untuk berdiskusi bagaimana mereka bisa mencapai kesepakatan. Seperti kata pepatah, siapa yang menerima hadiah, menjual kebebasannya. Selena mungkin akan setuju untuk membeli bahan bangunan darinya. Apakah itu termasuk suap? Sonia kemudian mengeluarkan ponselnya secara diam-diam dan kemudian mengklik aplikasi kameranya untuk merekam situasi. Dia tidak sabar untuk menunjukkan video itu kepada manajer umum mereka. Itu akan menjadi bukti yang meyakinkan. Selena akan kehilangan pengaruhnya di perusahaan jika skandal itu terungkap. Namun, yang mengejutkannya, Selena tersenyum acuh tak acuh pada Sean. Izin, Tuan Muda Logan. Tapi ini makan malam perusahaan kami. Saya bilang saya akan mentraktir mereka. Jadi tidak perlu menawarkan untuk kami. Selain itu, Anda tidak perlu memberi saya kartu nama. Anda bisa bicara ke perusahaan kami atau karyawan kami untuk masalah pekerjaan. Dan mereka akan memberi tahu saya. Tangan Sean berhenti di udara. Kartu namanya masih di antara jari-jarinya. Dia memasang senyuman aneh di wajahnya. Manajer Taylor. Aku hanya terdiam ramah. Pasti takdir kita bertemu di sini hari ini. Bukan masalah besar untuk membayar makananmu, kan? Sean menjelaskan dirinya dengan putus asa. Maaf, tapi aku tidak suka menghabiskan budi pada orang lain. Selena memutuskan dia tidak akan mengatakan apa-apa lagi setelah itu dan berjalan melewati pintu ke hotel. Kedua penjaga keamanan benar-benar tercengang. Jika mereka adalah seseorang yang diinginkan oleh generasi kedua yang kaya, mereka mungkin bisa makan malam di sana. Jadi mereka tidak berani menghentikan Jack dan yang lainnya. Sebaliknya, mereka memberi jalan bagi yang lain untuk memasuki hotel. Di sisi lain, Sonia teringat sekali lagi. Dia telah merencanakan untuk mengumpulkan bukti bahwa Selena menerima suap, tetapi dia tidak berharap melihatnya benar. Para atasan mungkin akan memujinya jika mereka mengetahui tentang sikapnya yang benar. Dia meletakkan teleponnya dengan memohon dan berjalan ke hotel. Sean menghela napas saat mengamati orang-orang yang sudah masuk. Mengapa manajer baru ini tidak mengambil umpanku? Tidak butuh waktu lama bagi matanya untuk bersinar kembali. Dia berteriak kegirangan saat bola lampu menyala di kepalanya. Oh ya, kenapa aku begitu bodoh? Ada begitu banyak orang di sekitar. Dan karyawannya juga ada di sini. Bagaimana dia bisa menerima keuntungan yang begitu besar? Jika seseorang melaporkannya ke manajemen, dia bahkan akan dikutuk, jika manfaatnya tidak diberikan kepadanya secara langsung. Dia tersenyum pada dirinya sendiri setelah mengetahui masalah tersebut. Sepertinya aku harus mengajaknya keluar sendirian untuk diskusi bisnis suatu hari nanti. Aku kemudian akan memberikan kartu bank secara diam-diam. Jadi semua orang tidak akan tahu. Aku yakin dia akan menerimanya. Siapa yang berhak? Pikiran akan menolak uang. Selena dan yang lainnya segera tiba di sebuah kamar pribadi yang besar. Jack dengan santai menjatuhkan tas itu di sudut sebelum dia duduk di sebelah Selena. Selena, yang tahu bahwa Jack membawa 2 juta bersamanya, jelas yakin akan membayar makanannya. Dia berdiri dan tersenyum pada semua orang. Kamu bisa memesan apapun yang kamu ingin makan. Dia berbicara dengan keras, pengeluaran minimum di kamar pribadi ini adalah $200.000. Jangan memesan kurang dari itu untuk piring dan anggur, atau kamu akan rugi. Manajer, yakinlah, kami tidak akan menyia-nyiakannya. Seorang karyawan wanita, yang paling bersemangat di antara mereka semua, tertawa terbahak-bahak. Yah, mari kita tetap pada harga yang direncanakan. Meskipun gaji manajer cukup tinggi yaitu 1 juta per bulan, dia harus bekerja keras untuk itu. Tentunya itu tidak mudah, kan? Ya, manajer baru saja mulai bekerja dan dia belum mendapatkan gajinya. Namun dia mengundang kami untuk makan malam di atas segalanya. Di mana lagi kami dapat menemukan manajer yang begitu baik? Karyawan laki-laki lain menimpali sambil tersenyum. Sonia dan Felicia saling melirik. Keduanya dengan ekspresi malu. Mereka ingin menodai hubungan antara Selena dan karyawan.
Tetapi mereka telah membuat semua karyawan semakin menyukai manajer baru. Kurasa dia tidak punya uang untuk mentraktir kita makan malam. Tidak yakin. Sonia mengucapkannya. Dia percaya Selena hanya berusaha menyelamatkannya. Setelah semua orang memesan, dia memesan beberapa hidangan paling mahal, yang membuatnya terasa lebih nyaman. Puff, saya pikir hidangan dan anggur ini akan bertambah hingga hampir $400.000. Saya masih tidak percaya bahwa dia memiliki uang sebanyak itu. Dia mengoceh secara internal, dengan seringai di wajahnya. Dia berkata, semuanya, ayo minum. Hari ini adalah hari pertama manajer kita bekerja. Mari kita rayakan. Anggur ini tidak murah, dan harganya lebih dari $10.000 per botol. Saya sudah memesan hanya 10 botol. Pengawas, tidakkah menekankan ini terlalu mahal? Mari kita ikuti saja batas pengeluaran minimum. Kalau tidak, makanan ini mungkin terlalu mahal. Seorang karyawan wanita mengerutkan kening dan berpikir bahwa atasannya egois dan sepertinya tidak peduli dengan Selena sama sekali. Apakah dia tidak takut Selena akan membunuhnya di masa depan di tempat kerja? Ya, supervisor. Anda benar-benar salah di sini. Ini bukan uang Anda sendiri. Jadi Anda tidak merasa terjepit, bukan? Mengapa Anda tidak memesan anggur yang lebih murah tetapi lebih banyak botol untuk dipasarkan? Karyawan laki-laki lain juga tidak terkesan. Sonia jelas tidak senang Selena menjadi manajer segera setelah dia bergabung dengan perusahaan. Jadi dia jelas berencana untuk membalas dendam. Selena baru saja mulai bekerja dan gajinya belum dibayar. Namun dia mengundang mereka untuk makan mewah di hotel yang begitu berkelas. Semua orang sangat berterima kasih kecuali Sonia, yang menunjukkan ketidakpuasannya. Ia egois karena telah memesan begitu banyak hidangan dan anggur. Sonia hampir pingsan. Dia tidak pernah membayangkan orang bernama Ben Blake, karyawan yang tidak terkesan, berbicara dengan supervisor seperti itu. Dia tidak pernah memiliki keberanian untuk menyuarakan pendapatnya sebelumnya. Dia menarik wajah panjang dan membela diri. Itu adalah manajer yang meminta kami untuk memesan sesuka kami. Manajer tidak mengatakan apa-apa. Mengapa kamu terdengar seperti kehilangan banyak uang? Kamu bahkan belum mulai minum. Namun kamu termasuk seperti kamu menelepon dan tidak tahu harus berkata apa. Tidak apa-apa, lagi pula dia sudah memesan makanannya. Jadi makan dan minumlah, semuanya. Semua orang harus bersenang-senang. Selena dengan cerdik mengatasi kecanggungan itu. Yaitu, kita harus percaya bahwa ada uang di tas manajer suami. Tidakkah memberitahukan semua ini sangat mahal? Sonia memandang tas anyaman dari sudut yang aneh. Ya, semua orang harus menikmati malam ini. Apa yang bisa kita khawatirkan dari orang miskin untuk manajer kita? Felicia mengangguk dan kemudian bertanya kepada Jack. Ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan, Jack? Mengapa kamu begitu kaya? Ceritakan tentang itu. Aku pengawal. Jack tersenyum tipis dan menjawab dengan acuh tak acuh. Pengawal. Sonia tertawa bahak ketika mendengarnya. Hah, kamu selalu bisa mengaku sebagai pengawal untuk membuatnya terdengar lebih baik sementara sebenarnya kamu hanya penjaga keamanan kecil. Yah, dengan kata lain, kamu hanya mengawasi pintu. Kurasa kamu hanya dibayar beberapa ribu dolar per bulan. Ya, sekarang istrimu membeku 1 juta sebulan. Apakah kamu merasa rendah diri? Untuk ini, Jack tertawa terbahak-bahak. Nona Neal, apakah Anda bingung antara satpam dan pengawal? Dia berbicara. Penjaga keamanan menjaga pintu sedangkan aku pengawal sejati. Apalagi, saya mengambil pekerjaan ini karena saya tidak ingin istri saya merasa saya tidak bekerja, tambahnya. Kalau tidak, aku tidak akan repot-repot pergi untuk pekerjaan ini. Kamu terlalu banyak bicara untuk seorang bodyguard yang seharusnya. Mentalitasmu bagus. Oh, baiklah. Jika kamu harus membuatnya terdengar lebih baik. Bodyguard itu. Aku tahu bahwa banyak dari kamu yang pensiun dari tentara akhirnya bekerja sebagai bodyguard. Bisakah Anda menghasilkan $10.000 sebulan? Apakah Anda memiliki gaji 5 digit? Sonia tersenyum seolah-olah mereka tampak normal. Tetapi katanya penuh duri. Benar, istrimu mendapatkan gaji 7 digit. Jika kamu memiliki gaji 5 digit, bahkan jika itu 80 atau 90 ribu per bulan, rasanya tidak ada bedanya dengan hidup dari istrimu, kan? Selain itu, pengawal tidak menghasilkan sebanyak itu. Felicia menambahkan, 20 juta dolar sebulan. Saya tidak tahu ada berapa digit, tapi seharusnya 8 digit, kan? Saya tidak pandai matematika. Jadi saya tidak tahu banyak. Jack mengambil gelas anggur perlahan dan menyesapnya. Ya Tuhan, 20 juta dolar per. Seorang karyawan tiba-tiba berteriak kaget.
Gajimu terlalu tinggi. Ini pertama kalinya aku mendengar gaji setinggi itu. Komentar karyawan lain. Mustahil. Jangan membual tentang itu. Dia berbicara saat dia menolak hype. Sejauh yang saya tahu, pengawal di Eastfield tidak dibayar setinggi yang lain. Pengawal yang menikmati gaji bekerja tertinggi untuk keluarga Drake. Saya kerabat jauh mereka. Jadi saya tahu betul. Keluarga Drake kepala komandan terbaik hanya dibayar 1 atau 2 juta sebulan. Sonia kemudian menoleh ke Selena dan mencibir. Manajer, sebelum suamimu membual kali lain, aku sarankan dia lebih baik mencari tahu tentang gaji pengawal dulu. Terlalu keterlaluan dan bertujuan untuk berbicara seperti itu. Pengawas. Gaji suamiku memang 20 juta dolar per bulan. Ini yang disetujui Nona Drake secara pribadi. Meskipun aku merasa gajinya terlalu tinggi, aku tidak bisa menolaknya jika dia menawarkan gaji yang begitu tinggi, kan? Selena tersenyum pahit. Rasanya sangat tidak nyata ketika dia berbicara tentang gaji Jack. Mungkin dia seharusnya menunggu selama sebulan di gaji yang dia terima untuk memastikan pembayaran akan diselesaikan. Sonia mendecakkan lidahnya. Aku tidak percaya bahwa suamimu tidak memiliki latar belakang budaya, manajer. Dia tidak berhenti menyombongkan diri. Kamu adalah siswa berprestasi dan manajer perusahaan real estate dinasti Drake. Itu buruk bahwa kamu bahkan terpaksa berbohong untuk menutupi suamimu. Sonia tersenyum dan putus asa menambahkan. Aku pernah ke kediaman Drake beberapa kali. Aku telah melihat semua pengawal di sana. Kecuali beberapa pengawal kuat yang belum pernah kulihat seumur hidup. Aku telah melihat mereka semua kecuali aku tidak pernah memperhatikan suamimu. Oh, aku baru saja mulai hari pertama bekerja hari ini. Itu normal jika kamu belum melihatku. Jack berkicau. Lagi pula, kamu dan aku bukan orang dengan level yang sama. Tidak masalah jika kamu melihatku atau tidak. Jack mempertahankan ekspresi acuh tak acuh. Dia tanpa lelah menyajikan hidangan favorit Selena. Karyawan lain semuanya terbelalak karena tidak terlihat seperti Jack berbohong. Pada saat yang sama, semua orang mengetahui Sonia terkait dengan keluarga Drake. Kalau tidak, berdasarkan kemampuan Sonia, akan sulit baginya untuk tetap berada di posisi ini selama bertahun-tahun. Tidak masalah, karena aku masih berpikir kamu berbohong. Tidak apa-apa jika gajinya rendah. Kami tidak akan memulaimu. Lagi pula, kamu adalah suami manajer kami, bukan? Jika manajer tidak keberatan, kami tidak akan keberatan. Sonia mengejek. Lagi, kamu benar. Istriku tidak keberatan dengan gajiku. Kenapa kamu banyak bicara? Jack sedikit kesal. Dia baik-baik saja jika orang lain mengejeknya. Tetapi mereka selalu mengubah pertempuran mereka ke arah Selena. Selena telah melalui banyak hal selama 5 tahun untuknya. Dia ingin istrinya tidak merasa bersalah lagi. Dia menunjuk piring di atas meja di depannya. Kamu sudah memesan banyak hidangan. Namun mereka bahkan tidak bisa menghentikanmu mengoceh. Kamu Sonia berdiri dengan marah. Betapa dia berharap dia bisa segera berjalan dan menamparkan Jack. Namun, Jack tidak bekerja di bawah. Dia adalah suami Selena. Dan Selena adalah bos langsungnya. Mengapa kamu tidak membuktikan bahwa kamu memiliki kemampuan? Kalau tidak, kamu hanya berbohong. Akhirnya, Sonia menekan amarah di hatinya dan duduk kembali di kursi. Apa yang akan kamu lakukan jika aku bisa membuktikannya? Berlututlah dan minta maaf padaku. Jack berkomentar saat melihat tidak percaya lawannya. Ya, Anda bisa membuktikannya kepada saya dan membiarkan saya melihat pengawal seperti apa yang bisa menghasilkan 20 juta dolar per. Sonia awalnya tidak senang. Tapi dia sudah mulai merasa sangat kesal dengan Jack. Dia berdiri lagi dan menyilangkan tangan di depan dada. Saya akan memberi Anda 10 menit. Jika Anda tidak dapat membuktikan bahwa gaji bulanan Anda adalah 20 juta, apa yang harus saya lakukan? Jack berpikir dengan hati-hati. Lalu menjawab, bagaimana kalau aku membiarkanmu menamparkan wajahku? Ya, aku menantikannya. Sonia langsung menyetujui dan memperhatikan waktu. Kalau begitu, saatnya aku akan menunjukkannya padamu sekarang. Saat dia mengingat sesuatu, dia kemudian menoleh ke Selena. Ngomong-ngomong, kamu adalah manajernya. Ini adalah taruhan pribadi antara suamimu dan aku. Jadi kamu tidak boleh mempermalukanku di masa depan karena ini. Lagi pula, itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Jangan khawatir. Aku tidak akan mengira dalam masalah karena hal semacam ini. Selena tersenyum. Sonia yang sombong tidak memberikan muka kepada manajer sama sekali. Selain itu, Selena akan membayar tagihannya malam itu. Menunggu dan menonton itu menyenangkan. Bagus, kami sedang menunggu pertunjukan yang bagus. Sonia tersenyum percaya diri. Jack menyesap anggur lagi. Perlahan.
Aku hanya memberi 10 menit. Ini sudah 1 menit. Sonia melihat waktu lagi. Dengan senyum di wajahnya, Jack mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor yang diberikan tanya kepadanya sore ini. Dia meletakkan telepon pada mode pengerasan suara. Seorang karyawan melirik ke nomor itu dan berseru dengan keras. Dia memanggil Nona Tanya. Panggilan itu segera dijawab. Di ujung telepon terdengar suara tanya. Jack, apakah terjadi sesuatu? Mengapa Anda berpikir untuk menelepon saya malam ini? Tidak terjadi apa-apa, butanya. Saya hanya ingin memastikan sesuatu. Apakah gaji saya 20 juta per bulan? Senyum kecil muncul di wajah Jack dan dia menyesap anggur sekali lagi. Ya, ada apa? Menurutmu itu tidak terlalu kecil, kan? Tanya jelas sedikit bingung di ujung telepon. Jangan khawatir. Selamat tahun baru. Kakek saya mengatakan bahwa kami tidak akan melewatkan bonus 20 juta Anda. Seharusnya cukup jika Anda tidak menyia-nyiakannya, kan? Dia menambahkan. Semua orang benar-benar terkejut dengan nada negosiasi tanya. Dia tidak hanya terdengar tidak tegas, tetapi dia juga bertanya kepada Jack apakah jumlah yang diberikan terlalu sedikit. Tuanku, bagaimana ini cara dan nada bicaranya kepada pengawal? Oh, jangan terlalu sedikit. Aku hanya ingin, maaf mengganggumu. Jack dengan lembut mengetuk layar ponselnya, menutup panggilan, dan mengangkat kepalanya untuk melihat Sonia. Nona Nel saya yang berharga. Ini suara Nona tanyakan. Ini 20 juta. Apakah saya benar? Rasa malu tertulis di wajahnya. Kepalanya berdengung keras. Seorang pengawal memiliki gaji 20 juta per. Apa yang salah dengan keluarga Drake ini? Ya, ini 20 juta. Aku tidak menyangka gajimu begitu tinggi. Sonia meremas senyuman. Canggung begitu. Suaranya bergetar saat dia melihat gelas di depannya. Dia segera menuangkan segelas penuh anggur merah dan mengangkatnya. Maafkan aku, Jack. Aku meremehkanmu. Untuk itu, aku akan meminum gelas ini sebagai hukuman. Katanya pada Jack. Sonia menenggak anggur dalam sekejap. Tidak menunggu jawaban Jack. Felicia menggenggam tangan dari samping dan menggema. Miss Nell benar-benar bisa memegang minuman kerasnya dengan baik. Aku tidak yakin apakah kamu bisa menahan minuman kerasmu dengan baik. Tapi aku pasti ingat bahwa kamu akan berlutut di depanku dan meminta maaf. Kamu tidak melupakannya, kan? Jack berbicara. Dan membungkuk membentuk seringai. Oh, anak laki-laki kita yang cantik. Nona Nell hanya bercanda denganmu. Jadi jangan berpikir serius. Lagi pula, dia menghukum dirinya sendiri dengan semua anggur itu. Mengapa repot-repot dengan seorang wanita? Saat dia merasakan suasana berubah menjadi masam, Felicia langsung mencoba mengendalikan kerusakan pada awalnya. Namun, Jack tidak membeli usahanya. Jangan gunakan gender sebagai tameng. Ketika dia menghinaku beberapa saat yang lalu, dia tidak mengatakan bahwa dia seorang wanita. Ayo, batuklah. Jika kamu tidak mampu untuk kalah, jangan bertaruh dengan siapapun lain kali. Kamu, Sonia mengucapkan giginya. Dia sangat marah hingga dia hampir pingsan. Dengan begitu banyak karyawan di tempat kejadian, dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di depan orang lain selama sisa hidupnya jika dia berlutut di depan Jack. Selain itu, berapa banyak orang yang akan marah di belakangnya? Kecanggungan bagi karyawan. Tanpa kata, mereka saling memandang. Tidak ada yang membela Sonia. Semua karena Sonia sering menyalahgunakan wewenangnya untuk berbohong kepada mereka di tempat kerja. Pikiran bahwa dia berada di atas semua orang telah mendarah daging di ingatannya. Tentu saja, Felicia, yang selalu berjuang keras untuk menyenangkannya, kecuali dari daftar. Selena akhirnya menghela nafas lega setelah dia membalas dendam. Jack, jangan terlalu jauh ke dalam. Aku mengundang semua orang untuk makan malam ini, lalu ke karaoke. Mari kita berhenti sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Jika kamu benar-benar membuat seorang gadis berlutut di depanmu, itu tidak akan membuat citramu baik dengan baik. Jack akhirnya menyerah setelah permohonan istrinya. Dia memegang tangannya. Baik, aku, Jack White, biasanya tidak akan membiarkan semuanya lewat. Bahkan jika Dewa Perang muncul di hadapanku. Namun, aku akan membiarkan semuanya lewat hanya karena istriku memintanya. Wajah Selena langsung memerah. Jack adalah ayah Kylie. Dan dia benar-benar tidak ingin putrinya tumbuh tanpa ayah. Jadi dia berharap dia kembali dari perang. Padahal, Jack dan Selena tidak dekat sama sekali. Jika bukan karena anak itu, mereka tidak akan bersama. Namun, Jack memperlakukannya dan putrinya dengan baik selama beberapa hari terakhir. Perasaan aman yang diberikan Jack kepada mereka membuatnya semakin merasa bahwa penantiannya selama 5 tahun untuk pria itu kembali sangat berharga.
Keputusan yang tiba-tiba telah menjadikannya menjadi keputusan yang baik. Terima kasih. Aku akan minum 2 gelas lagi sebagai permintaan maaf. Rasa malu tidak hilang dari wajahnya. Dia memaksakan senyum, menuangkan 2 gelas anggur untuk dirinya sendiri, dan meneguknya. Ayo teman-teman, mari kita lanjutkan pesta kita. Setelah ini, kita akan pergi ke karaoke sebentar. Aku tidak terlalu suka bernyanyi, jadi aku akan mendengarkan semua orang bernyanyi. Jack tersenyum dan berbicara dengan sopan. Baru kemudian yang lain terus berpesta makanan dan anggur. Waktu berlalu dengan sangat cepat, dan sudah jam 7:30 malam. Akhirnya tiba saatnya untuk membayar tagihan makan malam. Tuan, ini tagihan Anda. Total $363.207. Salah satu dari 2 pramusaji yang tampan, yang telah melayani semua orang malam itu, berjalan ke arah Jack dengan senyum profesional di wajahnya. Tuan, apakah Anda lebih suka membayar dengan uang tunai atau kartu kredit? Dia dengan lembut bertanya. Meskipun pelayan tahu umumnya pelanggan lebih suka membayar dengan kartu, dia mengikuti rutinitas lama dan tetap mengajukan pertanyaan. Tolong uang tunai. Semua orang berhenti di jalur mereka ketika Jack menunjuk ke tas manapun di sudut. Uang tunai. Di tas mana saja? Pelayan tampan itu terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu pelanggan seperti Jack. Dibayar tunai. Untuk tagihan lebih dari $300.000. Uang tunai juga ada di tas itu. Ini lebih dari $360.000. Kan? Ambil $370.000 sebagai pembayaran untuk tagihan. Dan kembalinya akan menjadi tip untuk kalian berdua. Jack berdiri dan mencium tubuhnya. Terima kasih, Tuan. Pelayan itu segera memberi isyarat kepada pelayan lainnya. Melayani lainnya membawa nampan. Dan keduanya membawa tas itu ke hadapan Jack. Mereka membuka resleting tas di depannya. Resleting, tas anyaman dibuka. Apa yang mereka temukan di dalamnya adalah tumpukan uang kertas. Oh, tuanku, ini uang asli. Ada jutaan di sini. Ini pertama kalinya aku melihat begitu banyak uang tunai. Ini luar biasa kaya. Saya pikir Miss Taylor memiliki gaji yang bagus. Tapi suaminya ternyata lebih tinggi. Ah, betapa aku berharap aku memiliki suami yang baik. Aku tidak perlu khawatir tentang apapun sepanjang hidupku. Bah, apakah kamu cantik Miss Taylor? Berhentilah bermimpi. Kantong uang kertas ini menimbulkan begitu banyak diskusi di antara karyawan di tempat kejadian. Di sisi lain, wajah Sonia dan Felicia menjadi gelap dan suram. Sonia, khususnya, yang telah banyak memikirkan apakah Jack punya uang untuk membayar tagihan. Seandainya dia tidak memiliki jumlah itu, dia akan menjadi bahan tertawaan. Sedikit yang dia tahu, tas anyaman yang dibawanya dipenuhi tumpukan uang tunai. Terima kasih atas tipnya, Tuan. 2 pelayan tampan juga ada di Cloud 9. Masing-masing dari mereka bisa mendapatkan lebih dari 3.000 tips setelah mereka menghitung 370.000 untuk tagihan. Ayo nyanyi. Di mana karaoke-nya? Sudah reservasi. Jack menggerakkan tangannya dan bertanya. Tidak lama kemudian, semua orang tiba di klub bisnis mewah. Mereka kemudian dibawa ke ruang VIP yang mewah. Konsumsi di sini tidak mahal. Tetapi dengan begitu banyak orang di sini bersama-sama, biayanya sekitar $100.000 hingga $200.000. Bahkan mungkin lebih. Tentu saja, Sonia tidak akan meragukan lagi kemampuan Jack untuk membayar tagihan. Tas anyaman besar berisi uang itu hampir membutakannya malam ini. Mereka memesan banyak hidangan khas, dan mereka mulai makan dan minum. Setelah banyak bujukan dan bujukan, Selena naik panggung dan menyanyikan 2 lagu. Suaranya indah. Pelayan, tolong periksa. Ketika sudah waktunya, Jack membayar tagihan tanpa menunggu, totalnya $220.000. Dia membuat pelayan mengambil $230.000 untuk tagihan, dan kembalinya akan menjadi tip pelayan. Jack berjalan keluar dari ruang VIP dengan sisa $1.400.000 di tasnya, siap untuk pulang. Sonia dan Felicia masam sepanjang waktu. Mereka hanya bisa menemani semua orang untuk minum dan bernyanyi karena mereka malu meninggalkan tempat itu. Hati mereka benar-benar tidak puas. Namun, saat mereka berjalan ke lorong, seorang wanita berpakaian rasis keluar dari salah satu kamar VIP. Rambutnya benar-benar berantakan, dan kengerian praktis merembes ke wajahnya. Tolong, bantu aku, wanita itu berteriak. Tetapi dia kemudian ditarik oleh beberapa pria yang memaksa keluar dari ruangan yang sama untuk mengejarnya. Sial, bukankah kamu tidak tahu malu? Salah satu pria, dengan tato naga biru di lengannya, menamparkan wanita itu dengan kasar, untuk apa kau berteriak?
Bukankah aku yang membayarmu? Sialan benar. Kenapa kamu berpura-pura tidak bersalah ketika kamu memilih untuk bekerja di sini? Pria lain dengan rambut kuning mencibir. Lihat apa yang kamu kenakan. Kamu pasti pelacur. Lalu untuk apa kamu berpura-pura? Apakah uangnya tidak cukup? Dia menyentuh wanita di lantai. Matanya menyala-nyala. Kemarilah. Aku akan memberi beberapa ribu lagi. Haha, Pak. Jangan. Tolong jangan. Saya mohon. Tolong lepaskan saya. Saya di sini hanya untuk menemani pelanggan minum. Dan saya tidak menyediakan layanan lain. Wanita itu memohon dengan ketakutan dalam suara yang gemetar. Jika Anda membutuhkan layanan ini, kami juga memilikinya di sini. Mari saya perkenalkan beberapa kepada Anda. Mereka semua profesional. Dan Anda akan puas. Maaf. Tidak, maaf. Aku hanya menginginkanmu hari ini. Pria bertato itu melebar ke tanah. Bawa wanita itu masuk. Dia memerintahkan anak buahnya. Berhenti berpura-pura tidak berdosa ketika kamu bekerja di tempat seperti itu. Tetap saja. Aku suka perlawananmu. Tarik dia ke kamar dan biarkan aku menikmatinya. Situasi sebelum Jack membuatnya berhenti mati di jalurnya. Wajahnya tenggelam. Ayo pergi. Ini semua klan dan gangster. Kita tidak bisa menyinggung mereka. Selena tahu Jack terpicu hanya dengan melihat wajahnya. Tetapi pihak lain menang dengan angka. Ada 4 atau 5 pria di sini. Pasti ada lebih banyak pria di ruangan itu. Itu akan menjadi pertempuran yang kalah. Kau ingin bermain pahlawan super. Sonya tersenyum dingin. Oh benar. Aku hampir lupa. Kamu seorang pengawal. Seorang pengawal 20 juta dolar sebulan juga. Kamu seharusnya bisa menangani kantong sampah ini. Kan? Kalau tidak, akan sangat mengarahkan kepada Drake. Keluarga, pengawal dengan 20 juta sebulan tetapi tidak bisa menangani pedagang ini. Uang dihabiskan dengan baik. Ya, Pak, jangan dengarkan dia. Seorang gangster lokal selalu di atas hukum. Situasi seperti itu terjadi setiap hari. Menginginkan kita tidak ikut campur dalam masalah ini untuk menyinggung mereka. Seorang karyawan pria, takut Jack ikut campur dalam urusan ini, maju ke depan untuk mengingatkan Jack. Bantu aku. Bantu aku. Tepat ketika wanita itu akan ditarik paksa, dia menangis memohon kepada Jack. Dia telah memperhatikan Jack, tanpa ragu-ragu. Jack meletakkan tas di tangannya di tanah dan menatap istrinya dengan ekspresi tegas. Selena, aku seorang veteran, dan aku ingin menjalani kehidupan yang damai. Tapi karena aku telah melihat ini, aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Selena melirik mata tak berdaya wanita itu. Baiklah kalau begitu. Selena menyerah. Hati-hati, jangan khawatir. Jack meyakinkannya. Jack hanya berjalan setelah dia mendapat izin Selena. Ini, beberapa karyawan pria di tempat itu saling menatap dengan ragu. Wah, kamu benar-benar ingin maju ya? Sonia praktis menggambarkan secara internal saat melihat pemandangan di depannya. Nona Taylor, apakah Anda yakin suami tercinta Anda akan baik-baik saja? Bukan hanya 1 atau 2 pria di sana. Sonia berdoa begitu keras agar Jack dipukuli sampai mati oleh geng itu. Orang ini sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat padanya. Dia bahkan membuatnya terlihat mengerikan di depan semua orang. Aku percaya padanya. Selena tersenyum acuh tak acuh. Ketika Jack memukul bawahan nail hitam dan biru sebelumnya, kepercayaan dirinya memperkuatnya. Apa masalahmu? Bajingan kecil. Mencoba menjadi pahlawan sekarang. Ya, 2 pria berjalan ke arah Jack ketika mereka melihatnya mendekati mereka. Wanita itu mengatakan dia di sini hanya untuk minum dengan pelanggan. Bukan untuk tidur dengan mereka. Apakah Anda tidak mendengarnya dengan jelas? Menghukum Jack, biarkan dia pergi. Kalau tidak, aku akan mengira arti sebenarnya dari penyesalan. Wow, bukankah kamu berbicara besar? Apakah kamu tahu siapa kami? Bentak salah satu pria. Kesombongan tertulis di seluruh wajahnya. Kami adalah anak buah Tuan Howard. Memilih untuk melawan kami seperti memilih untuk melawan Tuan Howard. Bos kami menyukai wanita ini di sini. Lagi pula, bukan karena kami tidak membayarnya. Ada apa denganmu? Pria lain menimpali. Juga, dia berpakaian tidak pantas untuk minum bersama kami dan berpura-pura menjadi gadis yang murni dan polos. Ini salahnya. Jack langsung mencengkeram dan kakinya memberi tendangan lokomotif masing-masing. Itu membuat pria itu terbang. Keduanya terbanting keras ke tanah dan segera merasakan darah mengalir dari hidung mereka. Karena kamu tidak membiarkan wanita itu pergi, kamu telah memaksa untuk melakukan ini. Aku tidak peduli tuan mana yang kamu layani. Di Eastfield, jika kamu menyinggungku, kamu akan pingsan. Wajah Jack sedingin es seolah-olah dia berasal dari dunia bawah.
Auranya yang terlalu kuat langsung membuat suhu di lorong turun beberapa derajat. Mata yang gelap itu seperti raja hutan. Itu membawa aura mulia yang tidak bisa dilawan oleh siapapun. Apa-apaan ini? Apakah kamu menggali kuburanmu sendiri? Pria bertato itu melemahkan kekuasaannya pada wanita itu dan mengeluarkan pisau dari saku belakangnya. Dia membungkuk dan berjalan ke arah Jack dengan ekspresi biadab seolah-olah dia siap untuk membantai Jack. Dia melangkah maju, menusuk perut Jack. Detik berikutnya, Jack dengan kuat menggenggam lengan pria bertato itu, dan pisau di tangannya jatuh ke tanah. Rasa sakit yang berapi-api menjalar ke lengan dan sampai ke kepalanya. Wajahnya terdistorsi dengan rasa sakit yang luar biasa. Bos, pria lain yang memegang wanita itu segera melonggarkan cengkeramannya juga. Dia segera membuka ruang VIP dan berteriak, "Guys, ini buruk. Bos kita telah memuaskan semuanya. Keluar sekarang. Bajingan ini benar-benar meminta tarian kematian. Apa-apaan ini? Beraninya dia mengalahkan bos kita. Dia tidak ingin hidup lagi. Itu sudah pasti. Sialan. Siapa yang melakukannya? Agak berani di dalamnya. Bos kita adalah salah satu anak Tuan Howard." Tiba-tiba, anggota geng lainnya menggali keluar dari ruang VIP. Semuanya sama-sama marah. Karyawan dari Departemen Pengadaan menghela nafas lega ketika mereka melihat Jack menyelesaikan 3 pria hanya dengan beberapa pukulan. Benar-benar tidak dapat disangkal bahwa Jack memiliki kemampuan untuk menjadi pengawal Drakes. Lusinan pria berlari keluar dari ruang VIP tepat setelah salah satu dari mereka berteriak ke arah ruangan. Ya ampun, ada penghakiman. Sonia dan yang lainnya tercengang dengan situasi ini. Mereka terhuyung mundur beberapa langkah. Takut terluka begitu perang dimulai. Terima kasih, Pak. Saya tidak bisa cukup berterima kasih. Wanita itu segera bersembunyi di belakang Jack setelah para pria tidak lagi memeganginya. Tapi mereka punya nomornya. Lanjutnya cemas, Tuan. Apa yang akan Anda lakukan? Jack memberikan senyuman kering. Berdiri saja di belakangku. Jangan khawatirkan aku. Aku Jack White. Bahkan jika Raja Perang ada di sini, dia tidak akan berani mempermainkanku. Sebuah kaki muncul dari tanah dan menendang pria bertato itu di perut. Jack melempar pria bertato itu dengan tendangan yang membuatnya mundur. Dan itu menjatuhkan beberapa pria di belakang pria yang mendorong menuju Jack. Sial, turunkan dia, seseorang berteriak. Dan tiba-tiba, Jack dikepung oleh sekelompok pria. Dalam sekejap mata, orang-orang itu terjatuh di tanah saat penderitaan mereka merata. Mereka terlempar sebelum mereka bisa menyentuh sehelai rambut Jack. Orang-orang dari kamar VIP keluar dengan tenang setelah mereka mendengar suara pertempuran. Dan mereka mengintip pertempuran itu. Yesus Kristus, bukankah dia terlalu kuat? Itu hanya satu lawan lusinan. Ya, siapa dia? Itu benar-benar menakjubkan. Salah satu anggota kerumunan tidak bisa membantu tetapi berseru dengan penuh semangat. Orang hanya bisa menyaksikan adegan seperti itu di televisi. Dia sangat kacau. Pintunya rusak. KTV ini bukan untuk orang-orang biasa. Saya mendengar bahwa ketua di ruangan itu sangat kuat. Nona Taylor. Apakah kita akan mengganti pintu yang rusak ini? Seorang karyawan tim pengadaan berkata kepada Selena ketika pikiran ini terlintas di pikiran. Apa yang kamu takutkan? Suami Miss Taylor sangat kaya. Lihat tas manapun miliknya. Ada lebih dari 1 juta di sana. Karyawan wanita lain menyela dengan ekspresi arogan. Tidak ada apa-apa selain kekaguman pada Jack yang terlihat di matanya. Pria seperti Jack adalah pria sejati. Tidak mengherankan bahwa wanita paling cantik di Eastfield memilih untuk menikah dengannya. Yang bastard itu, beraninya kamu membuat masalah dengan kami. Apakah kamu sengaja mencari jalan ke neraka? Beberapa pria berjas, yang mengawasi klub ini, berjalan ke arah gangguan itu. Orang yang memimpin pasukan adalah manajer klub KTV ini. Pria bertato berwarna hitam dan ungu itu menutupi wajahnya. Dia segera bangkit dan pergi ke arah manajer. Akhirnya kamu di sini, Tuan Mayor. Saya datang ke sini untuk menghabiskan dan bersenang-senang. Tetapi apa yang terjadi pada akhirnya? Kami menghabiskan begitu banyak dan yang kami dapatkan hanyalah luka dan memar. Apalagi memar ini diberikan oleh tikus dari aku tidak tahu di mana. Katanya dengan sedih, kamu harus melakukan sesuatu tentang itu. Jack mengerutkan kening ketika dia melihat masalah. Sepertinya bocah bertato kecil ini mengenal Tuan Mayor. Itulah mengapa mereka berani menjadi pengganggu di sini. Hanya dia menjatuhkan kalian semua sendirian. Tidak mungkin. Alismer. Mayor berkerut. Dan dia agak terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Anda Tuan Mayor. Manajer klub ini. Kan Selena menyela. Kelompok orang ini mencari masalah di tempatmu.
Gadis di sana hanya di sini untuk minum bersama mereka. Tetapi pria itu mencoba memaksa gadis itu untuk tidur di dekatnya. Situasinya sangat mengganggu. Jadi suamiku bersedia untuk memberi mereka pelajaran. Selena berbicara sambil menunjuk wanita itu dan kemudian pria bertato. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita nomor 1 Superman Warrior. Sampai jumpa di novel selanjutnya.